acara yang akan kita lalui pada pagi hari ini. Pertama, pembukaan. 2, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 3, persembahan video tari kretek. 4, sambutan. 5, pembacaan doa. 6, pemaparan materi. 7, sesi tanya jawab. 8, dokumentasi. 9, penutup. Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara yang ketiga, persembahan video tari kretek yang dipersembahkan oleh UKM Seni Kampus Universitas Muria Kudus. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Kretek misuwur wis mesti
Dah capek lah dah. Beda
Acara yang keempat, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Webinar Beasiswa KIP kepada Saudari Devita Islamiarti. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Darsono, MSI, selaku Rektor Universitas Muria Kudus, beserta wakil-wakil rektor yang hadir pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Aminuddin Ma'ruf, selaku staf khusus Kepresidenan RI, serta atau yang mewakili, serta Bapak Abdullah Aufa Fuad selaku koordinator teman KIP wilayah Jawa Timur. Yang saya hormati Saudara Muhammad Alvin Rizkia selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muria Kudus. Yang saya hormati tamu undangan, panitia dan peserta webinar beasiswa KIP yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu pada acara webinar beasiswa KIP dengan tema Sharing to Inspiring Session with Scholarship. Kedua kalinya salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin. Hadirin yang saya hormati, webinar ini diadakan dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada mahasiswa mengenai program beasiswa yang dapat diperoleh dengan Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Saya mewakili segenap panitia webinar KIP meminta maaf apabila dalam penyelenggaraan acara pada pagi hari ini ada kendala maupun kesalahan dari panitia dalam tutur kata maupun bertindak yang disengaja maupun tidak. Saya mengucapkan banyak meminta maaf pada hadirin semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Devita Islamiarti atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Muhammad Alvin Rizkia selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muria Kudus. Kepada Saudara Muhammad Alvin, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam perjuangan untuk mahasiswa, hidup mahasiswa. Yang saya hormati Rektor Universitas Muria Kudus, Profesor Dr. Insinyur Darsono MSI, serta wakil-wakil rektor yang berkenan hadir pada webinar KIP kali ini, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muria Kudus. Yang saya hormati staf khusus Presiden Republik Indonesia,
Bapak Aminuddin Ma'ruf atau yang kerap disapa dengan sahabat Aminuddin Ma'ruf atau yang mewakili, yang saya hormati perwakilan teman KIP Koordinator Wilayah Jawa Timur, Saudara Muhammad Aufa Fuad atau yang sering dipanggil Gus Aufa, yang saya hormati mahasiswa pemilik KIP Universitas Muria Kudus serta pemilik KIP seluruh universitas yang ada di Indonesia, serta peserta webinar KIP pada pagi hari ini. Dan tak lupa para tamu undangan serta delegasi yang telah meluangkan waktunya pada pagi hari ini dalam acara webinar KIP BEM Universitas Muria Kudus. Sebelumnya saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada panitia yang telah meluangkan waktunya, yang telah meluangkan pikirannya, yang telah meluangkan kinerjanya dalam mensukseskan kegiatan pada pagi hari ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan mewakili dari teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muria Kudus. Yang pertama, tiada kata yang indah yang bisa kami ucapkan dalam pagi hari ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan kali ini. Mengucapkan terima kasih kepada panitia, terima kasih kepada pimpinan Universitas Muria Kudus, mengucapkan terima kasih kepada para pengantar pemateri pada webinar kali ini, mengucapkan terima kasih kepada teman KIP pada kali ini, dan mengucapkan terima kasih pula kepada para peserta webinar KIP pada pagi hari ini yang telah ikut serta dalam kegiatan kali ini. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah semoga nantinya ketika kita webinar pada pagi hari ini, ilmu serta diskusi yang akan kita hasilkan pada pagi hari ini dengan banyak pengantar serta dengan banyak pemantik pemateri dengan yang sudah kami siapkan pada pagi hari ini, semoga nantinya bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama yang telah memiliki kartu KIP baik setingkat SMA atau sederajat serta yang akan meneruskan kuliah di perguruan tinggi yang telah dicita-citakan. Semoga bisa memahami terkait alur KIP kuliah, bisa mendapatkan beasiswa yang diinginkan sesuai dengan perguruan tinggi yang dicita-citakan. Dan yang ketiga, yang ingin saya sampaikan adalah dengan adanya webinar KIP kali ini, mewakili dari kawan-kawan perguruan tinggi swasta, semoga dengan adanya KIP yang telah diselenggarakan, yang telah diadakan akhir-akhir tahun ini, semoga nantinya bisa tersebar luas, bukan hanya di perguruan tinggi negeri, akan tetapi juga nanti KIP kuliah ini bisa tersebar juga di universitas-universitas yang berbasis swasta, serta tidak menutup kemungkinan karena mahasiswa-mahasiswa kita di Indonesia ini kebanyakan yang mereka cita-citakan memang di perguruan tinggi negeri. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan perguruan tinggi swasta pun sekalian di sini, terutamanya di Kabupaten Kudus. Alhamdulillah Universitas Muria Kudus termasuk universitas swasta dan kita sudah berjalan mulai dari tahun 1980. Jadi sudah panjang Universitas Muria Kudus untuk mendirikan pendidikan ini. Alangkah baiknya nanti semoga dari webinar kali ini nanti dari kawan-kawan khususnya Universitas Muria Kudus dan umumnya kepada seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia nanti bisa mendapatkan serta bisa dapat keberkahan tersendiri dari KIP kuliah itu. Mungkin itu cukup yang ingin saya sampaikan mewakili dari kawan-kawan BEM Universitas Muria Kudus. Saya Alvin selaku Presiden Mahasiswa Universitas Muria Kudus mengucapkan terima kasih dan memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam hati kalian semua. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Alvin. Selanjutnya, sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Darsono, Magister Sains, selaku Rektor Universitas Muria Kudus, sekaligus membuka acara webinar beasiswa KIP. Kepada Bapak, kami persilahkan. Terima kasih pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi. Yang terhormat Bapak Aminuddin Ma'ruf dari Kantor Staf Presiden Republik Indonesia atau yang mewakili. Yang terhormat juga Saudara Bapak Muhammad Aufa Farid adalah penggiat teman KIP dari Jawa Timur. Juga lengkap ini para wakil rektor di UMK, ada wakil rektor 2 Pak Solehan, wakil rektor 3 Pak Joko Utomo, ada wakil rektor 4 Pak Muhammad Hilal. Ini pertanda bahwa betapa kita pimpinan Universitas Muria Kudus memberikan dukungan penuh bagi upaya-upaya Badan Eksekutif Mahasiswa UMK ini membuat inisiasi-inisiasi konstruktif untuk kemajuan kemahasiswaan, tidak saja untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk teman-temannya secara nasional, agar ke depan lebih baik. Juga yang kami bangga-banggakan, seluruh peserta, mahasiswa, pemerhati KIP, dan juga pemegang KIP yang tersebar dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Rote sampai Kendau, telah berkumpul di sini. Ini saya lihat lebih dari 150 peserta. Dan yang saya banggakan juga panitia yang telah berhasil membuat sebuah diorama event yang cukup bermakna ini. Pertama-tama sekali lagi mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa bersilaturahim untuk melakukan bersama-sama kupasan, dalaman, dan juga cermatan terhadap beasiswa Kartu Indonesia Pintar. Saya kira kita tahu bersama-sama bahwa Republik yang besar ini membutuhkan orang-orang yang pintar. Republik yang besar ini membutuhkan prominent generation, yaitu student. Sebagai generasi utama di peradabannya, mahasiswa dan siswa adalah kelompok kohort demografi yang hanya 33% menikmati pendidikan tinggi di Republik ini. Artinya masih ada 67% saudara-saudara kalian yang di luar sana yang nasibnya kurang baik sehingga tidak mampu untuk mengakses kelimpahan dan kemewahan pendidikan tinggi yang ada, baik itu di negeri dan di swasta. Sebagai catatan, saat ini tidak ada nomenklasi ataupun determinasi antara itu negeri dan swasta, perlakuannya adalah sama. Saya adalah barusan mengemban sebagai lurah pimpinan perguruan tinggi di bidang kemahasiswaan di seluruh Indonesia, adalah anggotanya adalah seluruh pimpinan perguruan tinggi yang dari negeri dan swasta. Di situ tidak ada pengkategorian dan pembedaan antara negeri dan swasta. Yakinlah bahwa swasta dan negeri adalah sama baiknya. Kemudian yang kedua, upaya-upaya untuk mewujudkan olahan bagi generasi utama atau the prominent generation yang tergabung dalam kelolaan pendidikan perguruan tinggi dengan instrumentasi beasiswa Kartu Indonesia Pintar. Harapannya adalah supaya apa yang sudah dicapai, apa yang sudah bisa diakses, dan apa yang bisa dilakukan oleh saudara-saudara sekalian untuk bisa berkesempatan belajar di perguruan tinggi ini mampu diperkuat, mampu diperkaya, dan mampu dipercepat untuk mencapai cita-cita sebagai generasi pintar dan generasi unggul. Maka pertama-tama pesan kami bagi yang sudah memegang kartu KIP, manfaatkanlah sesuai dengan peruntukannya. Janganlah disia-siakan amanah yang sudah Anda dapatkan, rezeki yang sudah Anda dapatkan ini, karena di luar sana banyak yang antri untuk mendapatkan itu. Bagi saudara-saudara sekalian yang belum berkesempatan dan saat ini turut bergabung untuk mendalami ini, maka berseriuslah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan cita-cita Anda untuk bisa memegang kartu Indonesia Pintar. Atas nama Universitas Muria Kudus,
yang sudah dikatakan oleh BEM tadi, kami sudah cukup tua dengan 6 fakultas dan 18 program studi. Dengan student body kami ada sekitar 12.000 mahasiswa. Dengan gegap gempita menyambut implementasi Kartu Indonesia Pintar ini, semoga ini bisa mencerahkan, memudahkan, meringankan bagi generasi bangsa Indonesia yang tergabung sebagai mahasiswa dan siswa untuk meraih cita-citanya. Selamat untuk berdiskusi. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa meridhoi atas langkah kita bersama-sama agar kita bersama Republik Indonesia yang kita cintai ke depan akan menelurkan, akan menghasilkan orang-orang yang pintar sehingga bisa menyejahterakan bersama-sama. Sekali lagi, selamat kepada semuanya dan terima kasih kepada semuanya. Semoga bermanfaat. Selamat berdiskusi. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar KIP dalam rangka untuk mendalami beasiswa Kartu Indonesia Pintar dinyatakan dibuka. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Hidup mahasiswa Indonesia. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Darsono, Magister Sains. Acara yang kelima adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Denny Cahyanto. Kepada Saudara Denny Cahyanto, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah kami memohon kepada para hadirin sekalian untuk menundukkan kepala sejenak, menadahkan kedua tangan seraya kita mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya kita memohon dengan segenap harapan-harapan kita dikabulkan olehnya. Dan juga mohon izin perkenankan saya memimpin doa ini dengan secara Islami. Untuk saudaraku non-muslim dimohon menjaga. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yu'afi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bani jalani wa adihi musaqalik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada hari ini perkenankanlah kami menjadikan puji syukur atas kehadiran-Mu. Karena kami bisa hadir secara virtual ini guna melangsungkan acara webinar beasiswa KIP dengan tema Sharing to Inspiring Session with Scholarship. Kami memohon kepadamu ya Allah, sekiranya acara berlangsung dengan tertib, baik dan lancar, kemudian menghasilkan hasil-hasil sumber daya manusia yang berguna. Berkahilah semua langkah perbuatan kami dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat pada kami. Ya Allah, ya Hamid, ya Syakur, bimbinglah kami para hamba-Mu, bimbinglah para hamba-Mu untuk bukan hanya pandai bersyukur nikmat, tapi juga pandai bersabar atas cobaan-Mu. Bukan hanya ikhlas, tapi juga istiqomah. Bukan hanya bisa bersikap kritis, tapi juga santun. Bukan hanya berani melakukan kebenaran, tapi juga takut melakukan pelanggaran. Bukan hanya pandai melihat kelemahan orang lain, tapi juga pandai melihat kelemahan diri sendiri. Bukan hanya mampu banyak bicara, tapi juga mampu berbuat banyak. Bukan hanya bisa menjadi pemimpin yang baik, tapi juga menjadi makhluk yang baik. Ya Allah yang Ghafur, ya Afu, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa dan kekeliruan kami, para orang tua kami, para pemimpin kami, dan para pejuang-Mu, serta para pendahulu kami. Tepatkanlah kami dan mereka sesuai ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa kami dan permohonan kami. Allahumma arina haqqa warzuqna tinaba wa arina batilal batila warzuqna tinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Denny Cahyanto.
Acara yang keenam adalah pemaparan materi yang akan dipandu oleh moderator. Sebelumnya, saya akan membacakan CV dari moderator kita pada pagi hari ini. Nama, Rian Setiawan, Kudus, 17 Maret 2000. Rian Setiawan merupakan mahasiswa aktif di Universitas Muria Kudus, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Riwayat pendidikan, 1. TK Pertiwi Bulung Cangkring, 2. SD Negeri 5 Bulung Cangkring, 3. SMP Negeri 2 Jekulo Kudus, 4. SMK Muhammadiyah Jekulo Kudus, 5. Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muria Kudus. Kepada Saudara Rian Setiawan, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat pagi kawan-kawan, teman beasiswa KIP yang ada di seluruh Indonesia. Pada pagi hari ini, saya selaku moderator, saya akan memimpin jalannya diskusi pada pagi hari ini. Sebelum saya memimpin jalannya diskusi, saya ingin membacakan rules dari jalannya diskusi pada pagi hari ini. Baik, buat teman-teman, saya akan menunggu dari rules-nya sebentar. Buat teman-teman semuanya, rules yang paling utama adalah bagi teman-teman peserta seminar webinar KIP untuk selalu mengaktifkan kamera dimanapun kalian berada. Dan juga ketika nanti pemateri memaparkan materinya, para peserta harus mendengarkan dengan baik karena nanti kita akan membuka sesi pertanyaan, yaitu beberapa sesi pertanyaan, dan dari pertanyaan itu kita akan mengundi beberapa orang yang mendapatkan door prize. Baik teman-teman, karena rules-nya hanya sedikit, jadi untuk rules utamanya adalah buat semua teman-teman peserta webinar KIP pada pagi hari ini untuk selalu mengaktifkan kamera dimanapun kalian berada dan juga selalu mendengarkan pemateri. Dan nanti di akhir diskusi saya akan membuka sesi tanya jawab untuk kalian semuanya. Baik, sebelumnya saya akan membacakan beberapa pemateri kita. Untuk pemateri yang pertama, ini akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Alfir Rizkia selaku mahasiswa pemilik KIP dari Universitas Muria Kudus. Yang kedua adalah
yang akan disampaikan oleh Bapak Abdullah Alfa Fuad selaku Koordinator Teman KIP Wilayah Provinsi Jawa Timur. Dan yang terakhir, pemateri akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Aminuddin Ma'ruf selaku Staf Khusus Kepresidenan Republik Indonesia atau yang mewakili. Untuk mempersingkat waktu, untuk pemateri yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Alvin Rizkia selaku mahasiswa penerima beasiswa KIP dari Universitas Muria Kudus. Kepada Saudara Muhammad Alvin Rizkia, saya persilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya. Kembali lagi teman-teman. Jadi ini kita diskusinya agak santai aja ya gitu. Mungkin nanti mengawali diskusi kali ini, mungkin di sini saya bukan menjadi pemateri. Lebih tepatnya mungkin nanti akan menjadi pemantik pertama karena memang basicnya yang ingin saya sampaikan ini adalah pengantar untuk kawan-kawan yang khusus di Universitas Muria Kudus terlebih dahulu. Mungkin untuk yang secara umumnya nanti bisa disampaikan oleh pemateri kedua, pemantik kedua, dan pemantik ketiga gitu ya teman-teman. Oke, jadi berawal cerita dari KIP yang ingin disampaikan oleh para pemateri kita pada hari ini. Yang pertama sebagai pengantar terutama di Universitas Muria Kudus ini, UMK ini memiliki 18 program studi. Dari 18 program studi yang ada di Universitas Muria Kudus ini, alhamdulillah kebetulan dari mahasiswa yang ada di UMK ini yang sudah terbuka KIP-nya ini adalah 15 program studi. Jadi dari keseluruhan program studi yang ada di Universitas Muria Kudus ini 15. Yang pertama di Fakultas Ekonomi. Di Fakultas Ekonomi yang ada di Universitas Muria Kudus ini ada akuntansi, ada manajemen. Selanjutnya yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ada PGSD, ada matematika, ada BK, ada PBSI, dan ada PBI. Untuk selanjutnya yang ada di Fakultas Teknik yaitu ada Teknik Mesin, Teknik Industri, Teknik Elektro, Teknik Informatika, dan Sistem Informasi. Nah, untuk selanjutnya Fakultas Psikologi, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Hukum. Nah, untuk selanjutnya penerima KIP yang ada di Universitas Muria Kudus ini memang alhamdulillah dari tahun 2020 kemarin alhamdulillah lumayan banyak. Akan tetapi sedari dulu ketika ada pandemi Covid mulai pertama kali itu dibuka ada yang namanya, ini perlu terkhusus untuk kawan-kawan Universitas Muria Kudus. Kemarin kan banyak juga yang menanyakan terkait kejelasan KIP kuliah dan KIP yang beasiswa bantuan UKT dan SPP. Ini perlu saya klarifikasi juga di sini. Jadi untuk yang kemarin sekitar tanggal 6 Juli 2020 itu kan ada informasi dari Kemendikbud, terutama di Puslabdik Dikbud itu kan yang menginformasikan seluruh terkait informasi KIP ini. Kalau mungkin dari teman-teman yang kepingin melihat informasi terkait KIP bisa juga kok dilihat di website karena di website sudah tertera semua KIP kuliah Kemendikbud itu ada semua. Jadi untuk yang KIP kuliah yang di tahun 2020 untuk yang bantuan UKT SPP itu memang ada beberapa mahasiswa yang ada di Universitas Muria Kudus, terutama yang mendapatkan beasiswa ini kemarin itu sekitar 2.400.000 per satu semesternya. Karena dari Kemendikbud juga dari Dikti memberikannya seperti itu 2.400.000 per mahasiswa per semester. Jadi mungkin tidak ada pertanyaan lagi mahasiswa yang sering tanya ke BEM Universitas, sering tanya ke Hima Pro program studi, sering tanya ke BEM Fakultas, mungkin ini juga sekaligus klarifikasi gitu. Itu pun kemarin yang bantuan KIP kuliah bantuan UKT atau SPP pun juga dari bidang kemahasiswaan setingkat universitas juga udah membuka pendaftaran terkait KIP ini. Jadi nggak monoton kemarin yang memang mendapatkan orang-orang itu saja. Tapi mungkin ginilah, coba dari teman-teman khususnya yang Universitas Muria Kudus yang pertama mencoba kepingin mengetahui informasi. Yang pertama cobalah
follow Instagramnya BEM Universitas, follow Instagramnya BEM Fakultas, terus selanjutnya follow Instagram Universitas Muria Kudus, follow Instagramnya BAK_UMK. Jadi informasi yang mungkin sampean yang informasi asli udah tersebar di Universitas Muria Kudus ini, harapannya nanti jangan hanya yang mengetahui orang itu saja. Jadi sebisa mungkin kalian ya Instagram, karena sekarang kan mainnya kita sudah main digital, karena di era kita ini kan sudah masuk di era digital 4.0 gitu. Mungkin dari kawan-kawan mahasiswa utamanya yang fokus di himpunan mahasiswa program studi bisa menyampaikan informasinya ini, bisa lewat Instagram juga bisa, lewat website juga bisa, atau bahkan mungkin nanti di kalau ada grupnya, grup Telegram ataupun grup lainnya, nanti bisa disampaikan di situ juga terkhusus oleh kawan-kawan Himapro yang istilahnya paling dekat dengan kawan-kawan mahasiswa yang ada di UMK. Terus untuk selanjutnya mungkin untuk tahapan ada yang menanyakan nih Kak, kalau semisal dari SMA ataupun SMK yang ingin meneruskan di UMK, ini gimana caranya untuk mendaftarkan KIP? Nah, untuk yang mendaftarkan KIP yang ada di UMK ini sifatnya kita kan PTS. Jadi nggak mendaftarkan lewat Senam PTN atau SBMPTN. Jadi yang pertama mungkin dari kawan-kawan bisa mendaftarkan dirinya itu di laman website KIP ada tersendiri. Terus untuk selanjutnya bisa disinkronkan di Universitas Muria Kudus. Itu nanti kawan-kawan bisa lewat jalur mandiri. Jadi ketika nanti di jalur mandiri bisa mendaftarkan dirinya beasiswa KIP sekaligus nanti untuk pendaftaran masuk di UMK. Jadi gitu. Jadi yang mungkin yang ingin saya sampaikan sebagai pemantik pertama kali untuk kawan-kawan mahasiswa yang ada di Universitas Muria Kudus itu dulu. Yang pertama terkait di 2020 kenapa kok ada KIP untuk yang semester 3, 5 atau 7? Karena itu memang bukan kebijakan khusus dari UMK, tapi itu memang kita nginclude-nya jadi satu di Kemendikbud atau di Dikti gitu. Nah, untuk KIP yang khusus angkatan maba mahasiswa baru itu udah mendapatkan beasiswa kuliahnya tersendiri dan udah mendapatkan biaya hidup. Nah, untuk selanjutnya yang ada di UMK ini dari 18 program studi sudah ada 15 program studi yang saya sebutkan awal tadi yang istilahnya udah bisa untuk mendaftarkan dirinya sebagai beasiswa KIP kuliah. Itu untuk selanjutnya kalau ingin mendaftarkan dirinya sebagai mendapatkan KIP kuliah tadi di awal lewat jalur mandiri dan mendaftarkan di PMB UMK Universitas Muria Kudus. Ditambah lagi kawan-kawan mungkin kalau yang menginginkan kepingin ada informasinya lagi, coba follow Instagramnya teman KIP. Nah, di situ nanti kawan-kawan juga bisa mendapatkan informasi terkait KIP gitu. Mungkin itu yang yang sedikit ingin saya sampaikan. Mungkin nanti bisa dilanjutkan oleh pemateri kita yang handal, pemateri kedua, pemateri ketiga dan selanjutnya. Mungkin kalau ada pertanyaan pun nanti dari kawan-kawan bisa resen ya, bisa resen untuk yang pertanyaan serta nanti bisa ditulis di kolom komentar gitu. Mungkin ini kalau ada yang bertanya enggak sebelumnya? Mungkin kalau enggak langsung dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya cukup dari saya. Nanti kita sharing-sharing diskusinya di akhir aja gitu. Akhirul kalam, wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, itu tadi sedikit pemaparan dari pematik kita, yaitu dari Saudara Muhammad Alvin Rizkia selaku mahasiswa penerima beasiswa KIP dari Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan merangkum sedikit buat teman-teman. Jadi untuk teman-teman semuanya, khususnya dari Universitas Muria Kudus, jika ingin mengajukan beasiswa KIP, nanti buat teman-teman bisa langsung menghubungi di instansi terdekat di Universitas Muria Kudus. Dari info dari Kemendikbud untuk informasi KIP itu juga sudah di-share di web Kemendikbud. Dan juga bantuan UKT per semester itu sebenarnya ada sekitar kurang lebih uangnya ada sekitar 2.400.000 dari Dikti per mahasiswa dan per semester. Untuk informasi lengkapnya buat teman-teman semuanya peserta webinar KIP pada pagi hari ini bisa langsung
memfollow Instagram dari teman KIP, atau yang dari Universitas Muria Kudus juga bisa memfollow dari Instagram dari BEM Universitas maupun dari BEM Fakultas. Pendaftaran di UMK, khusus untuk mahasiswa UMK, untuk pendaftarannya nanti silahkan pergi ke kantor PMB dari Universitas Muria Kudus. Dan juga tahapan di PTS mendaftar ke laman website KIP, kemudian disinkronkan ke universitas. Untuk yang bisa mendaftar dari beasiswa KIP ini adalah anak semester 3, 5, 7, atau dari aturan Kemendikbud tersendiri, dari 15 program studi dari 18 yang telah mendapatkan KIP. Untuk selanjutnya ini teman-teman, kita akan dipaparkan materi dari pemateri selanjutnya, yaitu ada dari yang terhormat Bapak Abdullah Aufa Fuad. Sebelumnya saya ingin membacakan kurikulum vitae-nya terlebih dahulu. Beliau merupakan graduate Master Nanoscience in Science France Technopreneur yang lahir pada 5 April 1991 pada kota Sidoarjo. Yang memiliki background pendidikan yaitu fisik Universitas Erlangga, dan juga tesisnya adalah AB in Initio Molecular Dynamic Study of Gauss Nanoparticle, dan menggunakan reference dari Andi Zaidan. Dan juga beliau merupakan salah satu internship dari Design of Mononuclear Latent Based Nanomagnet Laboratory of Material and Interface Universe Lyon 1 France 2016. Dan juga Enhanced Light Emission in Dispersions Engineered Nanostructure Institute of Nanotechnology of Lyon École Centrale Lyon France 2016. And a master thesis, long-range spin transfer torque, nanomagnetic dielectrics, Spintech Inex, Commissary of Atomic and Alternative Energy France 2018, and publication and report, long-range coupling of magnetic bilayer by coherent resonance physical review letter 2019. Enhanced light emission in dispersion engineering nanostructure internship report for Institute of Nanotechnology of Lyon École Centrale Lyon. Design of mononuclear lanthanide-based nanomagnets internship report for a Laboratory of Material and Interface Universe Lyon 1. Career and job experience, a founder, CEO, CV, Spectrograph Data Lab Indonesia, www.spectrograph.com, February 2019 until now. Researcher until 11, CA, Grenoble, France, February 2018 until November 2018. Career, part-time job at Uber Eats Lyon France, June 2016 until October 2016. Physics Theater, Jati Agung High School, Indonesia, June 2014 until June 2015. Experience and skill. Experience, entrepreneurship from being a career at Uber Eats to run a data science company, Spectrograph Data Lab. Information technology, several time work on project related to digital transformation and data science. Social responsibility, actively getting involved in some social non-profit organization for a year. A science master degree in nanotechnology and been working at Commissariat of Energy Atom or CEA, France. Organization, Staf Kajian Strategis, Lakpesdam PWNU Jawa Timur, Maret 2019 sampai sekarang. Wakil Ketua PPI Lyon France 2017, Ketua Komisariat PMII Komisariat Erlangga 2011. Oke. Itu sedikit cuplikan dari kurikulum vitae dari pemateri kedua kita, yaitu Bapak Abdullah Aufa Fuad. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan kepada Bapak Abdullah Aufa Fuad.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas? Waalaikumsalam warahmatullahi Dengar wabarakatuh. kok. Oke. Waalaikumsalam. Oh iya, boleh minta untuk saya supaya jadi co-host untuk nge-share screen? Oke, bisa jadi co-host. Apakah saya bisa jadi co-host untuk share screen? Atau dibisakan share screen? Oke, terima kasih. Yang saya hormati Pak Rektor, Pak Profesor Darsono, juga Pak Warek 3, Pak Dr. Joko Utomo, serta Pak Ahmad Hilal Majdi. Yang saya hormati juga Ketua BEM, Ketua Panitia, dan semua teman-teman yang terlibat dalam menyelenggarakan acara ini. Serta juga teman-teman peserta yang sudah bersedia mengikuti acara. Baik, sudah bisa share ya. Oh, saya belum bisa share. Mohon izin. Saya belum bisa share screen. Oke, tolong host supaya saya bisa share screen. Ya, sambil menunggu ya, supaya saya bisa share screen, saya mau sambil cerita dulu. Nanti kalau sudah bisa share screen langsung diinterupsi aja ya, supaya Mas sudah bisa share screen gitu ya. Nanti langsung diinterupsi aja saya. Saya sambil menunggu. Oke, saya sudah bisa share screen. Terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Telah mengundang perwakilan dari PIC Koordinator Teman KIP, meskipun sebenarnya saya di Jawa Timur, tapi alhamdulillah masih ada waktu kesempatan pada siang hari ini untuk bisa berbagi pengalaman tentang apa yang telah saya kerjakan tahun lalu dan sedang dikerjakan tahun ini, dan apa perbedaan tahun lalu dan tahun ini secara umum tentang Kartu Indonesia Pintar ya. Saya kemarin diinfokan oleh panitia bahwa mayoritas peserta adalah mahasiswa. Harapan saya semoga mahasiswa yang hadir adalah semester awal dan juga ada SMA katanya. Nah ini bagus, semoga ada cukup banyak ya teman-teman SMA yang menyaksikan. Baik, langsung saja. Selama pandemi COVID ini, teman-teman, buat kita concern anak-anak muda, concern pelajar seperti kita itu lebih kekhawatiran tentang minat belajar dan keberhasilan belajar teman-teman di pendidikan menengah ke pendidikan tinggi, atau keberhasilan belajar teman-teman yang sedang berkuliah di pendidikan tinggi. Karena waktu awal COVID dulu diprediksi oleh Aptisi bahwa potensi DO drop out bagi mahasiswa PTS naik dari yang biasanya nih rata-rata 8% menjadi setengahnya. Jadi alias kalau COVID ini memukul perekonomian sebegitu buruknya dan segala macamnya, bisa potensi drop out bisa sampai 50%. Nah, itulah kekhawatiran kami, kekhawatiran pemerintah. Oleh karena itu
program teman KIP di awal peluncurannya, yaitu tahun 2020, tahun lalu, sekarang tahun kedua ya, program Kartu Indonesia Pintar, program Kartu Indonesia Pintar di awal peluncurannya, itu kuotanya ditingkatkan 2 kali lipat, luar biasa. Nah, karena bayangkan apabila 50% mahasiswa beresiko drop out. Dan tidak hanya itu sebenarnya, minat belajar waktu corona ini, minat belajar adik-adik kita di SMA itu berkurang. Begitu juga orang tua, yang semula orang tua optimis, anakku akan setelah SMA akan saya kuliahkan, tapi begitu ada pandemi, kehilangan optimisme untuk melanjutkan pendidikan tinggi itu. Nah, kita akan terancam mungkin ada kehilangan generasi yang lebih terdidik ya, itu yang harus jadi keprihatinan teman-teman seperti teman-teman mahasiswa saya dan yang lainnya. Oleh karena itu kita sangat mendukung dan melaksanakan melaksanakan permintaan dari Presiden Joko Widodo. Presiden bilang jangan ada anak-anak yang sebenarnya berprestasi alias bisa kuliah, tapi batal kuliah karena kendala biaya. Jangan ada. Artinya berdasarkan perhitungan KIP ini ditargetkan akan mengcover seluruh jumlah mahasiswa dan kira-kira berapa jumlah mahasiswa dari keluarga yang miskin atau rentan miskin, gitu ya. Dan Presiden Jokowi waktu itu berpesan supaya implementasi dari beasiswa KIP kuliah ini dikawal. Nah, kami di teman KIP berfungsi untuk melakukan arahan mengawal implementasi ini supaya tepat sasaran. Karena waktu itu masih tahun pertama diluncurkan sehingga perlu banyak sosialisasi lagi, sehingga harus ada tenaga tambahan yaitu volunteer yang perlu digerakkan. Siapa saja yang merasa peduli akan kekhawatiran DO, kekhawatiran turunnya minat belajar, kekhawatiran untuk melanjutkan pendidikan tinggi, semua yang khawatir akan itu kita call, kita ajak. Alhamdulillah sudah di tahun pertama waktu bersamaan dengan launchingnya KIP ada 159 relawan dari 159 kampus yang tersebar di seluruh Indonesia bersedia satu visi, satu misi dengan kita, bersedia untuk membantu sosialisasi dan mengawasi implementasi dalam satu wadah, yaitu dengan KIP. Ceritakan kekhawatiran kita, dan kita alhamdulillah banyak teman-teman yang satu visi dengan kita. Nah, alhamdulillah teman KIP saat ini sudah terbentuk dan berfungsi sebagai sarana untuk masyarakat umum, baik itu mahasiswa baru yang belum tahu KIP ataupun siswa SMA. Teman KIP ini berfungsi sebagai sarana buat teman-teman untuk menanyakan info, berkonsultasi, dan juga mengawasi implementasi KIP di lapangan, gitu ya. Nah, kita lanjut dulu. Itu sedikit tentang teman KIP. Sekarang kita ke core-nya, yaitu tentang beasiswa KIP sendiri. Ya kan? KIP adalah program Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Tujuannya adalah perluasan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi siapapun warga negara Indonesia, tidak terkecualikan yang secara ekonomi kurang mampu. Jadi kata kuncinya adalah perluasan akses dan pemerataan kesempatan untuk berkuliah di pendidikan tinggi, begitu ya. Secara umum kriterianya ada 3. Yang penting asalkan teman-teman itu punya potensi akademik baik, kemudian sudah diterima di sebuah kampus baik PTN atau PTS,
kemudian diusulkan oleh kampus itu, maka teman-teman sebenarnya sudah bisa berhak. Secara ringkas 3 ini. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Adapun yang lebih prioritas lagi adalah teman-teman yang di SMA-nya sudah pemegang kartu KIP di SMA, ataupun mahasiswa dari keluarga yang miskin sudah punya PKH atau KKS, kartu keluarga sejahtera. Kalau belum bisa diurus, kalau nggak punya KIP tapi PKH KKS juga bisa, gitu ya. Atau keluarga satu-satunya yang itu berkuliah atau pendapatan orang tua rendah. Nah, cara pendaftarannya di web dan info official ada di web kipkuliah.kemendikbud.go.id. Nah, sekarang kita lebih ke teknis yang saya maksud dengan 3 syarat tadi. Kan yang penting berprestasi, punya potensi akademik, sudah diterima, daftar dan diterima, terus dari kalangan keluarga yang kurang mampu bisa dibuktikan dengan KIP di SMA-nya atau PKH KKS, serta diusulkan oleh pihak kampus. Itu ya intinya. Nah, sekarang kita agak lebih detail lagi, tapi cepat ya. Nah, pertama, tadi yang dimaksud dengan keluarga kurang mampu itu adalah keluarga yang secara finansial sangat terdampak pandemi COVID dan tidak sanggup membayar beasiswa. Itu juga tersedia bantuan SPP, atau kalau tahun ini yang bantuan SPP itu, benar saya Oke, kita skip aja yang bantuan UKT SPP ya. Kita ke beasiswa KIP. Oke, kita mulai dari urutan bagaimana proses beasiswa dari penganggaran sampai diterima oleh mahasiswa. Pertama adalah penentuan kuota. Penentuan kuota di perguruan tinggi negeri itu diberikan oleh Kemendikbud. Sedangkan di perguruan tinggi swasta, Kemendikbud melalui Puslapdik, sedangkan di perguruan tinggi swasta didistribusikan bersama dengan Puslapdik dengan LLDikti. Jadi ini ranahnya lebih ke pihak kampus ya, pihak rektorat kampus, untuk seharusnya sudah sejak bulan lalu atau beberapa bulan sebelumnya sudah dapat info kampusnya mendapatkan berapa kuota gitu ya. Lalu setelah mendapatkan kuota, sosialisasi kepada mahasiswa baru yang belum tahu, atau mahasiswa baru yang mengusulkan supaya disosialisasikan persyaratannya apa aja. Lalu diseleksi dari yang daftar, lalu diusulkan. Yang paling penting di tahap KIP ini adalah mahasiswa harus diusulkan oleh perguruan tinggi ya. Jadi semacam di-approve. Jadi misal kampus mendapatkan 100 misalnya atau 500 kuota. Kampus yang mengusulkan 100 atau 500 anak yang berprestasi dan kurang mampu secara finansial adalah mereka-mereka ini. Nah, teman KIP bekerja untuk membantu kampus juga apabila kampus merasa repot, merasa terlalu banyak tenaga yang harus dikeluarkan untuk nge-cross check apakah calon penerima ini benar-benar tidak mampu atau tidak, atau mencari, atau bahkan yang daftar masih sedikit, mencari teman-teman yang sebenarnya punya potensi akademik tapi kurang mampu.
yang mungkin tidak terjamah, tidak terjangkau oleh informasi KIP ini. Nah, itu yang teman KIP tahun lalu kerjakan. Oke, jadi pertama kampus diinfokan kuota, terus kampus melakukan sosialisasi, lalu kampus mengusulkan. Nah, teman-teman, fungsi teman KIP itu juga ada pada sosialisasi. Nah, kalau saya arahkan ke PIC kampus supaya teman KIP di setiap kampus teman-teman masing-masing itu membantu sosialisasi. Jadi tidak hanya kerja kampus, tapi kita yang telah menerima beasiswa tahun lalu supaya juga membantu sosialisasi ke adik-adik SMA atau ke maba gitu. Lalu juga kita mengusulkan ke kampus. Nah, tahun lalu karena masih baru, kita mengusulkan ke kampus. Alhamdulillah Aduh, kok itu mau suara yang mana? Ya, rekam bang. Kok ada? Gimana Om? Coba. Izin Pak, itu suaranya nggak di-unmute kan Pak, jadi nggak kedengaran sama peserta. Mic-nya nggak di-unmute. halo, mic saya di mute sejak kapan ya? Apa sejak awal? Enggak kan? Baru beberapa menit. Oke. Apa durasinya udah lewat? Oh enggak Pak, ini sudah di-on-kan mic-nya. Oke, siap. Oke, saya share screen lagi ya. Ya, jadi tahapannya adalah pertama kampus dapat kuota, kampus melakukan sosialisasi, teman KIP bisa membantu di sini, menyeleksi lalu mengusulkan. Teman KIP juga bisa mengusulkan ke pihak kampus ya. Jadi teman-teman pendamping kampus, teman-teman PSI supaya bekerja sama dengan kampus mulai dari sosialisasi ya, tidak hanya mengusulkan tapi mulai dari sosialisasi dan juga nanti implementasi, pengawasan dan implementasi. Lalu tentang tiap tahap, tentang kuota pertama, tapi saya kira saya nggak perlu terlalu detail di tahap kuota ini ya. Nah, ini bisa dibaca sendiri. Sosialisasi seperti yang sedang saya lakukan ini, kadang-kadang itu di kampus nggak ada sosialisasi loh, kadang tentang beasiswa itu nggak ada sosialisasi. Jadi fungsi teman KIP itu membantu sosialisasi itu, lalu seleksi dan usulan. Nah, fungsi pengawasan atas implementasi teman KIP adalah itu membantu menginformasikan baik ke kampus ataupun ke calon penerima. Ke kampus menginformasikan nama-nama mahasiswa yang
berpotensi tapi kurang mampu ke calon penerima menginformasikan tentang persyaratan dan informasi teknis lainnya. Saya kira itu dari saya. Mari kita optimis tentang implementasi KIP kuliah ini, gitu ya. Jadi kami di teman KIP berusaha memandang positif tentang program ini. Kita mengawasi implementasinya, kita membantu sosialisasinya, sehingga program ini bisa tepat sasaran dan bisa membawa manfaat yang maksimal bagi calon penerima yang tepat. Ya, kuota tahun ini dinaikkan, besaran tahun ini juga dinaikkan ya, besaran uang saku yang dulunya dipukul rata sekarang ada zona dinaikkan, sehingga sejak awal di launching, kemudian tahun kedua ini selalu kuota dinaikkan, sehingga kekhawatiran kita akan minat kuliah yang menurun, kekhawatiran kita akan mahasiswa yang terancam DO, saya kira harus kita upayakan untuk kita minimalisir sekecil mungkin. Kita nggak hanya bisa menunggu program pemerintah, tapi begitu ada, kita harus, kalau itu positif, kita harus ikut bergerak mengawalnya supaya tepat sasaran seperti teman KIP ini. Karena apapun program, apapun bantuan, bagaimanapun besarnya beasiswa, kalau kita yang jadi sasaran itu tidak bisa memanfaatkan dengan baik, ibarat kita ingin memantik itu ranting-ranting basah, maka tidak akan muncul percikan api. Nah, kita mahasiswa, kita anak muda tidak bisa berdiam diri saja. Buat teman-teman yang merasa ada kepedulian dengan pendidikan Indonesia, mari ikut sosialisasikan teman KIP ini ke tidak hanya maba tapi juga saudara, tetangga yang SMA gitu ya. Bagi teman-teman yang tahun lalu sudah menerima KIP kuliah, saya harap penerima KIP kuliah nanti bisa menjalankan fungsi sebagaimana fungsi teman KIP tahun lalu. Teman KIP gencar di tahun lalu sangat masif karena memang baru di launching. Jadi ibaratnya tidak ada angkatan pertama. Sekarang setelah ada angkatan pertama, teman KIP seyogyanya akan mentransisikan fungsi-fungsi teman KIP tadi kepada penerima. Gitu ya. Terima kasih. Sekiranya itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, host. Udah ya? Abdullah Alfa Fuad selaku teman KIP dari wilayah Provinsi Jawa Timur yang sudah memaparkan sedikit tentang KIP itu apa. Sini teman-teman saya akan sedikit merangkum dari materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Abdullah Alfa Fuad. Jadi buat seperti yang kita ketahui dampak dari COVID-19 ini 50% dari mahasiswa, terutama mahasiswa PTS tak bisa membayar SPP. Pada tahun 2020 pun kuota KIP ditingkatkan 2 kali lipat dari yang sudah dicadangkan di tahun sebelumnya. Dan juga Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo pun berkata tidak ingin ada mahasiswa yang terkendala karena masalah biaya. Maka dari itu kita mengeluarkan KIP. Dan juga teman KIP ini berfungsi sebagai pengawasan implementasi di lapangan. Adapun syarat-syarat dari KIP yang pertama adalah potensi akademik yang baik.
Kedua adalah lulus seleksi PTS atau PTN sebagai mahasiswa baru. Dan yang terakhir diusulkan oleh PTS atau PTN. Untuk link yang bisa diakses para teman-teman yaitu ada di kip-kuliah.kemendikbud.co.id. Prioritas dari KIP pun yang pertama adalah mahasiswa yang orang tuanya mengalami kendala finansial karena COVID-19 dan tidak sanggup membayar UKT. Dan juga kepada mahasiswa dari keluarga peserta PKH dan pemegang KKS. Tahapan usulan pun sebagai berikut. PTN atau PTS menerima kuota bantuan UKT, sosialisasi calon penerima, seleksi dan verifikasi, usulan dari PTN atau PTS ke laman KIP, yaitu di kip_kuliah.kemendikbud.co.id. Jika masih terdapat sisa kuota pada semester tertentu, kuota akan dikembalikan ke Puslapdik untuk didistribusikan kembali melalui pergeseran angka sasaran sesuai kebutuhan masing-masing semester. Itu teman-teman sedikit dari rangkuman yang saya rangkum yang telah disampaikan oleh Bapak Abdullah Alfa Fuad. Selanjutnya ini kita pemateri yang terakhir ini ada dari Bapak Aminuddin Ma'ruf selaku staf khusus Kepresidenan Republik Indonesia. Tapi mohon maaf berhubung dari beliau sedang berhalangan hadir karena suatu hal tertentu, maka beliau akan diwakili oleh Bapak Romzi Ahmad, yaitu selaku Direktur Pendidikan di Yayasan Al-Sikrof yang bergerak di bidang pendidikan Islam dan pondok pesantren dan juga memiliki cabang di Cirebon, Kalimantan Barat dan juga Lampung. Bapak Romzi juga aktif dalam Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Strategi Komunikasi dan Kreatif. Selain itu, Bapak Romzi juga bekerja sebagai Asisten Staf Khusus Kepresidenan Republik Indonesia, gugus tugas pondok pesantren dan mahasiswa. Kepada Bapak Romzi Ahmad, saya persilahkan. Baik, teman-teman, sambil kita menunggu dari Bapak Romzi Ahmad karena beliau masih ada urusan sebentar. Jadi sekarang saya ini akan berbincang-bincang sedikit dengan salah satu mahasiswa penerima beasiswa KIP yang tadi sudah memberikan sedikit pengalamannya di awal tadi, yaitu ini ada dari saudara Muhammad Alvin Rizkia selaku mahasiswa penerima beasiswa KIP dari Universitas Muria Kudus. Nah, dari pengalamannya Mas Alvin tersendiri ini,
sedikit tips dan triks untuk buat mahasiswa, terutama yang ada mahasiswa PTS ya, terutama karena Mas Alvinnya dari mahasiswa PTS, supaya mendapatkan beasiswa KIP itu bagaimana? Ya, oke, terima kasih moderator Mas Rian, terima kasih atas waktunya juga. Sembari menunggu pemateri selanjutnya, mungkin ini kemarin ya gini, yang ingin saya sampaikan juga, aslinya KIP kan juga udah disampaikan tadi, udah disampaikan juga Gus Aufa tadi, karena di bukan hanya di PTS, di PTN pun yang mendapatkan beasiswa KIP per 2020, dan memang 2020 kemarin itu ada pembukaan KIP, yang untuk bantuan UKT dan SPP. Jadi kan sekitar tahun 2020 pertengahan dulunya kan memang ada pandemi tuh. Nah, jadi mulai adanya pandemi, terus adanya pembukaan untuk yang KIP kuliah, untuk yang bantuan UKT dan SPP. Jadi saya dapatnya itu enggak yang KIP murni, KIP murni, akan tapi yang KIP yang bantuan UKT atau SPP itu sih Kak, gitu. Nah, saya juga ingin bertanya, ini misalnya nih dari bantuan KIP ini kan biasanya dari jenjang sekolah dasar sampai atau sekolah-sekolah umum lah, dari SD maupun dari SMA. Nah, misal dari teman-teman, mungkin dari salah satu peserta teman-teman ini dia tidak memiliki KIP. Nah, ketika dia mau memasuki perkuliahan, dia ingin mendaftarkan KIP, bagaimana caranya? Karena dia kan sebelumnya tidak memiliki kartu KIP sama sekali. Oh gitu. Kalau di di PTS khususnya di Universitas Murai Kudus ini kan memang untuk mendaftarkan KIP ini kan ada yang pertama jalur mandiri. Jadi kalau memang kepengen mendaftarkan dirinya di PTS, terutama yang di Universitas Murai Kudus ini kan memang lewatnya jalur mandiri. Akan tetapi kalau mungkin kawan-kawan yang ini yang ikut webinar juga kan ada yang dari SMA gitu kan. Itu bisa mendaftarkan kalau di perguruan tinggi yang negeri bisa via SBMPTN, via SNMPTN, dan yang istilahnya bisa lah kalau mendaftarkan dirinya via website di KIP kuliah gitu. Baik, dan juga ini saya boleh tahu dong, untuk di PTS ataupun PTN itu sebenarnya itu jumlah atau kuota mahasiswa penerima KIP itu dibatasi atau bebas gitu loh? Aduh, kalau terkait kuotanya mungkin nanti dari kawan-kawan juga bisa ditanyakan nih kepada pemateri kita yang kedua ataupun pemateri yang ketiga. Kalau terkait kebijakan kan kita kan juga sama-sama mahasiswa ini Kak. Kita kan juga sama-sama mahasiswa kan nggak tahu juga nanti beda lagi kalau kita yang memberikan kebijakan gitu. Kalau memang yang memberikan kebijakan BEM, yang memberikan kebijakan dari Hima gitu kan enak sih, akan tapi ini kan kebijakannya kan kebijakan secara terpusat gitu. Makanya yang bisa menentukan memang dari pusat lah gitu. Maksudnya kan ini Mas Alvin kan sendiri dari Universitas Muria Kudus. Mungkin dari pengalamannya Mas Alvin, di angkatannya Mas Alvin itu ada berapa jumlah mahasiswa penerima KIP, terutama untuk di Universitas Muria Kudus? Karena mungkin beberapa dari peserta webinar KIP pada pagi hari ini kan mungkin ada dari anak-anak Universitas Muria Kudus tersendiri gitu. Oh gitu sih. Kalau yang untuk yang KIP bantuan SPP dan atau UKT itu sih sekitaran hampir ada 100-an lebih sih. Kalau kemarin di grup itu ada sekitar ya 150-an sih, kurang lebih. Kalau tepatnya, kalau datanya sih mungkin bisa kita juga cek juga di BAK kan, karena di UMK sendiri mungkin ini sedikit prolog, mungkin nanti kalau dari teman KIP bisa bisa membantu, karena di UMK ini kan istilahnya belum ada yang untuk mengkoordinatori untuk katakanlah teman KIP untuk untuk perguruan tinggi gitu Kak. Di teman KIP perguruan tinggi kita belum ada dan kita masih ngikutnya ke perguruan tinggi kita gitu. Oke, dan juga ini untuk kita sebagai mahasiswa ini, kita kan untuk jangkauan informasi webinar KIP, jangkauan informasi untuk beasiswa KIP itu kan mungkin agak sedikit minim ya mungkin. Nah, pengalaman dari saya pribadi pun mungkin saya baru mengetahui tentang beasiswa KIP itu mungkin dari setelah beberapa semester ketika saya sudah mulai semester tua gitu ya. Nah, ini mungkin dari teman-teman mungkin kan ada yang mungkin dari semester bawah atau yang anak SMA yang mau meneruskan ke perguruan tinggi, supaya mereka mendapatkan informasi yang detail dan informasi yang jelas, itu kita larinya ke laman atau sosial media atau kemana gitu. Oh gitu.
Ya intinya sama sih. Tadi kan juga udah disampaikan oleh pemateri kedua Gus Alfa tadi terkait kalau kita memang kepengen mengetahui informasi terus untuk adik-adik yang SMA, SMK ini kan nanti lihatnya itu bisa di laman website terutama karena memang yang terpercaya sekarang ini yang apa ya up to date yang sekarang kan memang itu di laman website apa ya KIP kuliah ada. KIP kuliah ada, terus nanti di websitenya Puslabdik Kemendikbud juga ada. Kalau memang nanti teman-teman apa ya istilahnya agak mager sih Kak kalau buka website lah, bisa juga lihat di apa ya di Instagramnya teman KIP yang telah dijelaskan tadi sama pemateri kita yang kedua gitu sih. Jadi yang pertama di Instagram teman KIP, terus selanjutnya di Puslabdik Kemendikbud dan selanjutnya di KIP kuliah Kemendikbud gitu. Oke, dari Mas Alvina sendiri itu menerima bantuan KIP itu sejak semester berapa sih? Kalau KIP ini kan memang ada apa ya? Kalau KIP secara umum itu kan udah lama sih ya. Akan tapi untuk KIP yang KIP kuliah itu kan memang sesuai dengan apa ya? Peraturan presiden atau apa sih istilahnya itu dari tahun 2020. Jadi memang apa ya untuk KIP kuliah terutama mahasiswa yang ada di UMK, PTN maupun PTS itu ya memang 2020 itu. Jadi katakanlah angkatan maba 2020 itu ada yang memang mendapatkan apa ya mendapatkan SPP gratis kuliahnya sampai maksimal sampai 8 semester dan juga mendapatkan biaya kuliah. Terus ditambah lagi ada pembukaan yang untuk semester 357 yang bantuan SPP atau UKT gitu. Nah, untuk beasiswa KIP sendiri kan tadi persyaratannya ada lulus PTN, terus mahasiswa baru, dan juga ada tadi satu lagi tuh. Nah, mungkin nggak sih dari beberapa 3 persyaratan itu ada persyarat tambahan? Misalnya, karena kan dari beberapa beasiswa pun menyertakan bagi mahasiswa mereka yang aktif mungkin di organisasi ataupun mereka aktivis mahasiswa atau gimana gitu. Ya. Kalau secara nasional sih kemarin saya baca di websitenya persyaratannya sih nggak ada. Kalau menyaratkan memang harus aktivis atau organisasi. Tapi kalau di kampus kita nih, kalau kita mengaca di kampus kita UMK ini, terutama di kampus kita ini memang menyaratkan kalau bisa juga aktif di organisasi, karena nggak menutup kemungkinan nih, ketika nanti kita menjadi mahasiswa itu kita apa ya hanya fokus di akademiknya, karena yang dibutuhkan sekarang kan bukan hanya di bagian akademik akan tapi juga soft skill karena soft skill ini sangat diperlukan sekali untuk nanti ketika kita di dunia kerja. Jadi sebisa mungkin soft skillnya ada, terus akademiknya ada. Jadi kalau di UMK di Universitas Muria Kudus itu memang disyaratkan. Jadi siapa yang bisa imbang antara kedua itu, bisa imbang akademiknya, bisa imbang bisa imbang di soft skillnya, di organisasinya, itu yang biasanya yang sering mendapatkan beasiswa gitu sih. Oke, mungkin buat teman-teman yang mungkin join di webinar kayak ini, mungkin kan kenapa kok dari tadi pembahasannya kok di Universitas Muria Kudus terus ya? Karena kan mungkin gini ya, ini saya mengklarifikasinya aja, karena kan saya menanyakan kepada Mas Alvin, dia yang selaku penerima beasiswa dari Universitas Muria Kudus, makanya tadi kita singgung lebih sering kita singgung dari Universitas Muria Kudus karena kebijakannya di kampus Universitas Muria Kudus. Mungkin dari teman-teman yang kuliah di universitas yang ada di seluruh Indonesia, nanti kalian bisa menanyakan langsung di kebijakan dari kampus kalian masing-masing gitu. Dan tentu juga menanyakan mumpung kan ada teman KIP di wilayah Jawa Timur nih yang bisa hadir. Terus nanti juga ada Gus Romzi ya, itu kan juga mungkin nanti bisa ditanyakan juga, katakanlah nanti Kak ini di kampus kita kok kebijakannya seperti ini, kita kemarin ikut sosialisasi di webinar KIP-nya yang ini kok seperti ini ya, ini sinkronnya di mana kan, itu juga bisa ditanyakan nanti mungkin kawan-kawan bisa ditanyakan di pemateri kedua untuk nanti di sesi terakhir ya mungkin di sesi terakhir. Dan juga mungkin karena kan mempermudah segala platform, jadi teman-teman nanti bisa langsung mengunjungi aja atau mengfollow di Instagram teman KIP. Di situ nanti kalian bisa menanyakan segala informasi yang kalian tanyakan
mengenai dari beasiswa KIP tersendiri. Jadi buat teman-teman jangan khawatir bila nanti ketika sesi tanya jawab kalian belum puas akan jawaban atau akan pertanyaan yang kalian tanyakan, kalian nanti bisa langsung mengunjungi di laman-laman yang sudah kami berikan tadi, dan juga kalian juga bisa langsung follow di Instagram teman KIP. Betul, betul. Betul. Oke. Nah, buat teman-teman semuanya nanti jangan khawatir, di akhir sesi nanti saya akan membuka 3 sesi pertanyaan. Jadi per sesi nanti akan saya ambil 3 orang penanya, dan juga nanti bagi yang beruntung akan kita kasih door prize. Tentunya door prize-nya apa nanti, dan juga jumlahnya apa itu rahasia nanti, supaya kalian nanti tetap memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian siapkan untuk ke pemateri-pemateri yang akan Pemateri yang handal terutama ya. Bener banget. Buat teman-teman semuanya, saya mengingatkan lagi, jadi untuk selalu meng-on-kan kamera kalian, karena nanti dan juga nanti di akhir sesi kita juga akan ada presensi absensi yang nantinya akan kita buatkan sebagai sertifikat buat kalian semuanya, dan juga sertifikat mungkin akan berfungsi bagi kalian terutama buat persyaratan skripsi atau apapun itu bisa, dan juga buat teman-teman dan juga buat teman-teman nanti juga jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kalian di rumah, karena di situasi yang seperti ini kita harus selalu menjaga imun dan juga kesehatan kita. Dan juga buat teman-teman yang beragama muslim, selamat menjalankan ibadah puasa, semoga puasa kalian lancar dan diberikan kesehatan kepada dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup. Nah, itu dari sedikit perbincangan saya bersama dengan Mas Alvin selaku penerima beasiswa KIP dari Universitas Muria Kudus. Nah, buat teman-teman, berhubung dari narasumber dari Bapak Ramzi Ahmad sudah hadir. Oh maaf teman-teman, ada sedikit miskomunikasi ya dari Bapaknya sendiri. Jadi untuk berhubung dari Bapak Ramzi Ahmad sulit untuk dihubungi, maka kita langsung aja kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Mumpung ada Mas Alvinnya di sini dan juga nanti tadi ada Bapak Abdullah Alfa, jadi langsung saja buat teman-teman yang ingin menanyakan pertanyaan, langsung saja kalian bisa mengetiknya di kolom chat ataupun kalian bisa raise hand. Nanti dari panitia akan menunjuk siapa yang akan memberikan pertanyaan. Untuk sesi pertama akan saya buka dari 3 penanya saja. Silakan bagi teman-teman yang ingin menanyakan kepada siapapun, saya persilakan. Baik, untuk penanya pertama ini ada datang dari Imam Hanafi. Bagi Imam Hanafi silakan di-on-kan mic kamu dan juga langsung memberikan pertanyaan. Sebelum memberikan pertanyaan, sebutkan juga asal kamu dari mana, universitas mana, dan pertanyaan kamu ditujukan kepada siapa. Terima kasih. Oke, dan juga jangan lupa buat Imam Hanafi untuk meng-on-kan kameranya juga ya.
Oke, baik, karena dari Imam Hanafi tadi belum bisa memberikan pertanyaan yang kami sudah menunggunya beberapa sekian. Langsung saja kita ke penanya kedua. Ini ada dari Wulan Amandasari. Ini pertanyaan yang ditujukan kepada beliau Bapak Abdullah Aufa Fuad, yaitu pertanyaannya adalah untuk penyaluran KIP kuliah bagaimana, Pak? Soalnya saya sudah semester 2 tapi belum dapat KIP kuliah dari UINSA. Kepada beliau Bapak Abdullah Aufa Fuad, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Wulan Amandasari dari UINSA. Ya, sebelumnya ada perbedaan ya, beda banget antara PTN, PTS, dan PTAIN. Kalau PTAIN ini kan sendiri ya di bawah Kemenak ya. Sehingga kalau saya bicara jenis dan kuota itu tidak lebih banyak, jauh sangat sekali perbedaannya dengan kuota di perguruan tinggi swasta, apalagi negeri. Sejauh yang saya tahu, nah tapi informasi ini akan lebih aktual untuk ditanyakan langsung ke Warekda selaku kemahasiswaan. Sejauh yang saya tahu, KIP kuliah di UINSA diperuntukkan untuk mahasiswa baru. Itu yang saya tahu ya. Tapi informasi lebih aktual tentang kampus UIN Sunan Ampel Surabaya mungkin bisa ditanyakan ke teman-teman penerima KIP, PIC kampus teman KIP, lebih ini lagi ke Warekda gitu ya. Terima kasih. Abdullah Aufa Fuad yang sudah menjawab pertanyaan dari Wulan Amandasari dari UINSA. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Alifatul. Kepada Alifatul yang tadi sudah raise hand, silakan untuk meng-on-kan kamera dan juga mic-nya, lalu sampaikan pertanyaannya kepada pemateri. Terima kasih. Ya, selamat pagi Kak. Saya mau tanya ke Bapak Abdul Fuad. Saya kan penerima beasiswa KIP kuliah tahun 2020 PTS swasta Universitas Dr. Sutomo ya. Nah, ini kan dinyatakan lulusnya itu pada bulan September. Terus diberitahu bahwa kita dapat dananya cair itu sekitar bulan Januari sama pembuatan rekening. Dan kemarin itu baru cair bulan kedua semester 2 itu sekitar bulan Maret pertengahan. Tapi saya belum mendapatkan kartu KIP. Itu bagaimana? Ya, halo. Tapi uangnya sudah cair kan ya? Alhamdulillah sudah Pak, 2 kali. Ya, tidak hanya Unitomo yang ya, yang belum jadi. Tapi uangnya udah cair kan? Sudah Pak. Ya ditunggu aja untuk kartunya. Iya. Kita kan juga bukan Kemendikbud ya. Kita juga bukan Kemendikbud. Yang bisa kita lakukan adalah minta untuk bertemu dengan Kemendikbud, menyampaikan implementasi di lapangan, menyampaikan kendala, fakta yang ada di lapangan. Itu yang kita lakukan, yang teman KIP lakukan, gitu. Jadi pelakunya tetap di Kemendikbud selaku ini yang punya kebijakan, gitu ya. Iya Pak.
Terima kasih. Moderator, saya izin jam 10 harus leave ya. 5 menit lagi. Atau mungkin saya bisa leave sekarang. Jam 10 soalnya harus geser. Baik, terima kasih kepada Bapak Abdullah Alfa Fuad. Ini ada satu pertanyaan lagi, ini dari Diki Rido. Ya, Kak. Ya, kepada Diki Rido silakan untuk on cam dan juga on mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Rido Muslimin dari UMK semester 4. Izin bertanya, pada waktu SMK saya kan punya kartu KIP, tapi tidak punya kartu KKS atau KHS, dan saya ada rencana mau selanjutkan kartu KIP itu di UMK. Apakah ada dengan tidak adanya kartu KHS atau KKS, dan untuk saya sendiri itu kelas paralel atau kelas sore, apakah berpengaruh untuk tidak mendapatkan dana dari KIP? Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya jawab ya. Jadi Mas Diki ini sudah berhak mendapatkan beasiswa KIP. Berhak. Jadi itu salah satu ya, Mas. Jadi bukan tadi itu atau ya, bukan dan. Jadi SMA-nya megang KIP atau dari keluarga kurang mampu dibuktikan dengan pemegang PKH atau KKS gitu kan. Jadi itu atau. Jadi karena Mas Diki SMK-nya telah pegang KIP peserta SMK dari KIP, maka Mas Diki berhak mendapatkan beasiswa KIP. Berhak ya. Nanti kampus punya wewenang untuk mengatur masalah tadi, masalah seleksi dan pengusulan. Apakah kampus memprioritaskan mahasiswa yang full time ataukah tidak ada perbedaan, semuanya sama-sama aja, full time ataupun sore ataupun malam ataupun weekend, nggak tahu, itu kembali ke kampus. Tapi Mas Diki sudah berhak dan memenuhi persyaratan. Nah, nanti apakah kampus mengusulkan atau enggak, itu kembali ke kebijakan kampus. Tentunya berkaitan juga dengan kuota yang diberikan LLDikti kepada kampus. Gitu. Saya kira itu ya, saya izin dulu ya. Sudah jam 10. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat ilmunya. Ya. Semoga informasinya bermanfaat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alfat atas waktu yang sudah diberikan kepada kita menyampaikan materi yang sangat-sangat begitu berharga buat kita semuanya, tentunya mahasiswa-mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia, terutama anak-anak universitas. Baik, terima kasih kepada seluruh pemateri dan seluruh penyanyi, dan juga terima kasih kepada Mas Alvin yang sudah memberikan tadi sedikit bincang-bincang kita. Untuk selanjutnya ini kita akan masuk seksi dokumentasi kepada seluruh peserta webinar KIP pada pagi hari ini untuk meng-on-kan kamera karena kita akan masuki sesi dokumentasi. Oke ya, saya hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, untuk slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, lagi. Bagaimana? Oke, untuk sebelum saya mengakhiri diskusi pada pagi hari ini, untuk seluruh teman-teman peserta webinar KIP untuk segera mengisi link absensi di chat room Zoom meeting webinar KIP.
untuk keperluan sertifikat untuk menyertakan nama lengkap ya. Nama lengkap kalian yang benar, penulisan maupun ejaannya harus benar ya, karena ini untuk sertifikat webinar KIP. Buat teman-teman peserta webinar KIP, saya ingin mewakili pembicara ketiga mengucapkan minta maaf sebesar-besarnya karena pembicara ketiga kita memang beliau sangat sibuk dan susah untuk bergabung pada pagi hari ini karena beliau merupakan salah satu asisten staf dari Kepresiden Republik Indonesia. Beliau sedang bertugas, maka dari itu kami dari panitia mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya. Baik, terima kasih buat semua teman-teman peserta webinar KIP yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti serta webinar KIP. Di sini saya selaku moderator ingin meminta maaf sebesar-besarnya bila selama saya tadi memimpin diskusi dari awal sampai akhir saya ada salah kata yang mungkin tidak sengaja maupun tidak sengaja. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk acara yang terakhir, yakni penutup. Untuk yang mau bertanya, silahkan nanti bisa di grup. Yang kurang jelas bisa ditanyakan lagi di grup, nanti bisa dijawab oleh narasumber kita. Marilah kita tutup acara webinar beasiswa KIP ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada hadirin yang telah mengikuti webinar beasiswa KIP. Kami selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada sikap dan tutur kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.